Yang juga jadi keresahan warga, sirene dan strobo di jalanan seharusnya merupakan tanda kedaruratan, namun dituding malah jadi kearoganan. Protes publik berupa seruan stop totot wukuk pun mengemuka. Niat mulia pemberian prioritas bagi pengguna sirine, rotator pun strobo, kini berbalik jadi sumber petaka sosial. Bunyi totot wukuk tak lagi dipandang sebagai simbol darurat, namun menjelma jadi kesewenang-wenangan yang mengusik warga. Kekesalan itu melebur dalam satu seruan yang mendadak viral. Stop totot wukuk menampilkan video perlawanan elegan warga 62, mempertahankan haknya dengan tak memberi jalan, juga menampilkan pengawalan tak sesuai peruntukannya. Gerakan dari media sosial ini nyatanya meraih jutaan interaksi. Jadi bukti, bagi publik bunyi ini tak lagi dipandang sebagai urgensi, melainkan simbol arogansi. Penggunaan sirine, rotator, dan strobo sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain pimpinan lembaga negara, pemadam kebakaran dan ambulans yang sedang bertugas termasuk yang berhak menggunakan totot wukuk. Kalau bisa sih namanya juga macet ya, jadi jangan sampai kayak gitu Kak. Namanya pengguna jalan kan umum tuh ya, kalau bisa ya sabar aja gitu kan. Kecuali kan ambulan atau yang pemadam kebakaran tuh kan baru bisa dikasih jalan. Kalau emak-emak atau perempuan itu kalau bawa motor kan kadang di tengah, kasih tahu aja supaya minggir, tapi jangan ngagetin gitu. Totot, kan kaget tuh, ya, untung aja gak mental. Sejumlah public figure ikut bersuara, terutama soal penggunaan strobo yang sudah tak sesuai konteks. Gue nggak tahu itu emang beneran urgent atau tidak gitu sebenarnya. Lebih kepada itu sih. Dan jadi banyak yang FOMO juga terhadap itu kan. Jadi banyak mungkin yang memang bukan ibaratnya harusnya pakai itu, ada yang pakai itu juga di luar itu gitu. Kadang-kadang aku juga pernah pakai ForRider ya, karena kayak misalnya ada yang sakit atau misalnya keluar dari event sesuatu yang memang susah banget untuk keluar harus pakai ForRider. Jadi menurut saya sih kebijaksanaan kepribadian masing-masing ya, gimana perlunya, perlu apa enggak gitu. Itu reaksi spontan sih ya dari mertua gua kayak jangan kasih jalan gitu sih sebenarnya. Sebelum ramai polemik ini ya, jadi sebenarnya itu reaksi spontan dan apalagi itu kan hadir dari masyarakat ya, itu kan berarti keresahan yang sudah mungkin lama dipendam dan mungkin momentumnya sekarang baru diluapkan gitu, bahwasanya ya memang kita di jalan kayaknya strata kita ya semua sama lah. Jakarta jadi arena terbanyak sirine dan strobo menggema. Sebagai wilayah terpusatnya pemerintahan, tingkat kemacetan Jakarta mencapai 43%. Jakarta juga menghuni peringkat 90 kota termacet di dunia. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal hampir nggak pernah tatot-tatot. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Desakan nyata warganet lantas membuat Polri membekukan sementara penggunaan sirine dan rotator patwal. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi, biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk patok, dan ini saya terima kasih pada masyarakat. Untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Semoga tidak usah harus pakai totot lagi. Fenomena stop totot wukuk menjadi catatan penting tentang keresahan publik yang kini tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Dari humor di media sosial, kini menjelma tekanan publik yang menggema. Meski belum ada kepastian aturan baru, fenomena ini membuktikan suara publik bisa mendobrak meja kebijakan. Terlebih ketika keseharian masyarakat di jalanan mulai terusik. Tim Liputan melaporkan.